像你那龙球。待攻克神族美中不足的是，说。准确。不会牺牲这么少。就不要再想了。天道法规。领导的生活。蛇，有蛇！看前面。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy dan ini adalah episode yang ke-15. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 14. Sebelumnya, Mocheng telah bertarung dengan putranya sendiri. Hanya saja ada yang aneh pada kekuatannya tersebut, yang seakan-akan Mocheng bisa menggunakan kekuatan penuh pada tempat ini. Alhasil Moyang pun kesulitan untuk bertarung dengannya. Sampai akhirnya Mocheng pun kembali meningkatkan susunan formasi ritual pengorbanan, yang membuat Suyu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nanja akhirnya tahu ada seseorang yang telah memberikan bantuan kepada Mocheng. Yang mana ini tentu tidak bukan adalah Lu Chenggi. Pertarungan sengit pun telah terjadi di antara Nanja dan juga dirinya. Tapi karena merasakan ada yang tidak beres pada susunan formasi, Nanja pun kembali untuk bisa melindungi hewan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperlihatkan Moyang telah terluka cukup parah karena melindungi Suyu. Namun meskipun begitu, dia masihlah meminta maaf kepadanya karena datang terlambat. Serangan ini tentu berasal dari Shin Yong. Ia sangatlah senang karena serangannya berhasil melukai Moyang. Terlebih lagi dia sudah menggunakan semacam racun yang pasti akan menghabisinya secara perlahan-lahan. Kini Moyang hanya tinggal menunggu ajalnya saja, sebab racun itu tidaklah memiliki penawar. Shin Yong mencoba mengambil kembali senjatanya, tapi ini terlalu sulit. Sedangkan Suyu mencoba untuk menyelamatkan Moyang. Hanya saja Moyang tidak ingin dia kembali menderita dan memilih untuk tidak melibatkannya lagi. Moyang memberitahu kalau 100 tahun yang lalu dirinya sudah sangat siap untuk mengorbankan diri. Jadi dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Kekuatan yang dahsyat pun telah Moyang keluarkan. Semua ini dirinya arahkan kepada Shin Yong. Tentu saja dengan tebasan barusan, nyawa Shin Yong sudah tidak terselamatkan lagi. Hanya saja kondisi Moyang juga sama karena bagaimanapun dia telah terluka sangat parah. Suyu mencoba untuk mendekatinya. Sedangkan hewan yang melihat kejadian tersebut tiba-tiba saja mengingat masa lalunya. Karena ini sama persis dengan ingatan masa lalu dari hewan. Kekuatannya pun mulai tidak terkendali. Terlebih lagi kenangan buruknya telah melintas di pikirannya. Hewan dengan kekuatannya pun mencoba untuk melindungi Suyu dan juga Nanja. Karena telah mengingatkan dia kepada kedua orang tuanya. Selain itu para warga juga telah berhasil dia lindungi. Sesaat kemudian sebuah bola energi yang sejak tadi mereka simpan pun telah diberikan kembali kepada hewan. Yang mana ini seketika saja meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya itu saja, namun pecahan giok yang dimiliki oleh Kyushi juga pergi ke sisi hewan dan telah bergabung bersamanya. Sebuah segel pun muncul pada tubuh indah hewan, diikuti juga dengan kekuatan yang sangatlah besar. Dengan hal ini, hewan pun dapat menciptakan formasi pelindung lagi. Sedangkan Suyu dan Moyang menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka untuk bisa melindungi para warga dari hujan api. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan sebelum jiwa mereka menghilang untuk selamanya. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan sebelum jiwa mereka menghilang untuk selamanya. Meskipun begitu, pengorbanan mereka telah menyelamatkan banyak nyawa. Di sisi lain, Lu Chenggi mendatangi Mocheng.
di mana dia tidak menduga Mo Chanah akan bertindak di luar kendalinya. Para warga memberikan hormat kepada Lu Chungi dan memohon pertolongan darinya. Hanya saja Lu Chungi tidaklah terlalu peduli kepada mereka, karena para warga ini sama sekali tidaklah berguna untuk melawan dewa. Dia yang melihat hewan menggunakan kekuatan peri pun menjadi penasaran siapakah dia yang sebenarnya, karena hewan yang asli tidaklah mungkin melakukan hal tersebut. Hewan harus segera melepaskan dirinya karena formasi pelindung masihlah belum selesai. Akan tetapi, Lu Chungi tidaklah membiarkan hal itu. Bahkan Denny langsung saja melancarkan serangan kepadanya, karena Denny setelah marah sebab hewan berpura-pura menjadi tuannya. Lu Chungi terlihat setelah marah dan dia bahkan memberikan tekanan yang luar biasa sampai membuat para warga kesakitan. Hewan mencoba untuk menenangkannya, tapi Lu Chungi sudah tidak ingin lagi berbicara kepadanya. Dia ingin melihat apa yang bisa hewan lakukan untuk bisa melindungi para warga dari kekuatannya, atau apakah hewan yang akan mati lebih dulu. Hewan meminta untuk menghabisinya saja daripada mengorbankan para warga. Perkataannya pun membuat Lu Chungi terkejut. Selain itu, Nanja pun telah datang dan memberikan serangan kepadanya. Sampai akhirnya Lu Chungi pun mengingat masa lalunya bersama hewan, di mana hewan penasaran mengapa Lu Chungi malah berpihak kepadanya. Padahal klan dewa dan ras iblis tidaklah memiliki dendam apapun. Namun dia itu malah bersedia untuk ikut bersamanya menantang para dewa. Alasan Lu Chungi melakukan hal tersebut karena menginginkan sesuatu dari hewan, yang mana setelah mereka berhasil mengalahkan para dewa, Lu Chungi menginginkan hewan untuk menjadi ratu iblisnya. Karena bagaimanapun saat ini ras iblisnya telah terkendala oleh garis keturunan. Hanya saja hewan berpikir kalau Lu Chungi hanya menginginkan wanita lain dan bukanlah dirinya. Sampai akhirnya Lu Chungi memberitahu apa sebenarnya yang dia inginkan, yang tentu menikahi hewan. Tawaran tersebut dengan senang hati diterima olehnya, terlebih lagi dia membutuhkan kekuatan Lu Chungi. 待攻克神族美中不足的是，说，准确来说， Hanya saja ini semua merupakan ilusi yang diciptakan oleh Nanja. Kekuatannya itu mampu mengungkapkan keinginan terdalam dari seseorang yang telah dirinya tangkap. Berhubung Nanja sudah tahu kalau Lu Chungi juga berkeinginan menemukan hewan, jadi dia meminta untuk melepaskan gadis yang telah dia tahan. Karena bagaimanapun mereka membutuhkannya untuk bisa menemukan 3 jiwa hewan. Sebenarnya Lu Chungi masihlah belum percaya. Namun Nanja mengingatkan kalau dia telah menghabiskan esensinya hanya untuk membuka menara pengumpul jiwa. Semua itu dirinya lakukan untuk menemukan 3 jiwa hewan. Dan apa yang telah dirinya lakukan, seharusnya Lu Chungi bisa percaya kepada tekad besarnya. Lu Chungi pun mulai penasaran sebenarnya apa hubungan Nanja dengan tuannya. Namun Nanja masihlah belum bisa memberitahukan hal itu. Terlebih lagi, gurun ini akan segera hancur. Jika ia tidak segera membuat keputusan, maka semua orang akan mati, termasuk juga dengan dirinya. Pada akhirnya Lu Chungi pun melepaskan hewan. Ini tentu saja membuatnya begitu marah karena tindakan Lu Chungi bisa saja membuat banyak nyawa mati di sini. Namun Lu Chungi menjelaskan kepada mereka, alasan klan dewa mengurung orang-orang tersebut karena memang berniat untuk menghabisi mereka. Jadi apapun yang hewan lakukan, semua itu tidak ada gunanya. Lu Chungi pun pergi meninggalkan mereka. 神族的，害死了多少无辜的人！你无论做什么，我一定会找。 Sedangkan hewan dan yang lainnya cukup sedih atas kematian Moyang dan Suyu. Namun mereka harus tetap pergi dari tempat ini agar bisa menyelamatkan diri. Pada akhirnya hewan pun hanya bisa melihat kematian yang tidak dia inginkan. Hewan pun menjatuhkan dirinya ke danau di sana, yang mana Nanja pun segera menjemputnya. Karena bagaimanapun hewan tidaklah boleh menyerah. Sampai akhirnya Nanja pun ingin memberikan kokopan manja kepadanya. Tapi sayang sekali sebelum hal itu terjadi, episodenya malah bersambung. Saat ini Nanja bersama yang lainnya tengah beristirahat dulu di hutan. Besok mereka ini akan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu di depan sana. Kyushi paham dan dia akan mencari kayu bakar lagi. Sedangkan Nanja masihlah kepikiran dengan apa yang terjadi pada sebelumnya.
sebab gadis yang dirinya cintai justru menerima tawaran yang Lu Chungi berikan. Sebenarnya ilusi tersebut hanyalah harapan palsu, tapi entah kenapa Nanja terus memikirkannya. Selain itu Lu Chungi adalah Raja Iblis dan tidaklah mungkin dia tunduk dengan begitu mudah pada hewan. Ia pun penasaran apakah klan iblis memiliki sebuah rencana tertentu. Kedepannya Nanja akan mencoba bertindak hati-hati karena Shiulu masih berada di tempat klan iblis. Sedangkan hewan sendiri telah mengingat semua hal yang terjadi pada desa sebelumnya. Pada akhirnya dia pun terbangun. Nanja mencoba menenangkannya, namun hewan malah mencoba memberontak. Alhasil Nanja pun memberikan pelukan hangat kepadanya. Ia meminta untuk tidak menyalahkan diri sendiri, sebab itu semua adalah takdir yang tidaklah mungkin bisa mereka ubah. Pada akhirnya hewan pun mulai tenang. Nanja menjelaskan kalau aturan jalan langit bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Namun meskipun begitu, hewan menganggap ini tidaklah adil. 师姐，不会牺牲这么少，就不要再想了。天道法规。 Andai saja sejak awal ia menemukan akar masalahnya, maka mereka bisa langsung melaporkan hal ini kepada Istana Langit. Tapi ini semua tidak semudah yang dia pikirkan. Karena itulah hewan berencana untuk mencari cara lain untuk bisa mengatasi hal tersebut. Asal kelahiran tidaklah menentukan baik buruknya seseorang. Jadi seharusnya takdir berada di tangan mereka sendiri, bukanlah ditentukan oleh para dewa. Hewan kembali teringat mengenai kejadian 2 hari lalu, di mana seorang nenek telah memberikan mereka buah yang baru saja dia petik. Nenek ini juga berharap jika mereka bisa menemukan jalan keluar, maka anaknya harus dibawa. Inilah yang membuat hewan menyalahkan dirinya sendiri, sebab orang-orang di desa hanya ingin hidup tenang dan damai. Nanja juga mengerti apa yang hewan rasakan. Ia pun membuat sebuah lubang agar hewan dapat menanam biji kurma pemberian nenek sebelumnya. Ini mereka lakukan juga demi memberikan penghormatan terakhir kepada nenek tersebut dan juga orang-orang di desa. Hewan berharap di kehidupan selanjutnya mereka dapat hidup dengan damai. Namun mereka penasaran kemanakah QC karena dia itu tidak kunjung kembali. 来， 平等的生活。 Alhasil mereka berdua pun segera melakukan pencarian kepadanya. Tempat ini setelah sunyi, bahkan tidak ada satupun suara serangga maupun burung. Hewan merasa begitu takut, namun Nanja terus berjalan. Sampai akhirnya ada sosok yang mulai terlihat. Nanja pun menghentikan hewan karena dia merasakan sesuatu yang mendekat. Namun ternyata itu hanyalah kelinci saja. Hewan dapat dengan mudah menahannya dan malam ini mereka akan memakan kelinci. Tapi alasan kelinci itu berlari karena ada sosok yang mengejarnya. Dan itu adalah ular yang cukup besar. Nanja pun memintanya untuk berhenti dan lebih baik hewan melepaskan kelinci tersebut. Karena bagaimanapun itu adalah buruan dari ular di belakangnya. Hewan yang tidak tahu apa-apa hanya menuruti perkataan Nanja. Jadi ketika kelinci itu dilepaskan, Nanja pun segera membawa hewan pergi menjauh dari si ular. Hanya saja ular ini tidaklah mengejar kelinci namun mereka. Karena bagaimanapun mereka jauh lebih enak daripada kelinci. Pengejaran pun terus ular itu lakukan. Hewan yang sangat ketakutan berlari lebih cepat dari Nanja. Namun ular ini jauh lebih cepat dari mereka. Bahkan dia itu sudah berhasil mengejar. Untung saja serangan ular itu masih dapat mereka hindari. Hewan tidak berhenti berteriak ketakutan karena bagaimanapun ular ini sangatlah menakutkan. Jadi yang bisa mereka lakukan pun hanyalah berlari saja. Sayang sekali jalan di depan sana adalah jalan buntu dan hanya ada jurang yang begitu curam. Ular tadi pun sudah berhasil mengejar mereka. Hewan yang sejak tadi ketakutan pun mendadak jadi berani dan langsung saja menyerang ular tersebut. Karena dia ingin menunjukkan kalau ia bukanlah gadis yang dapat dikalahkan dengan mudah. 看前面， Meskipun sempat membuat ular ini terpental, tapi ia masihlah belum menyerah untuk menyerang mereka. Di tengah pelarian tersebut, tiba-tiba saja ada anak panah yang menyerang mereka. Hewan dan Nanja pun sempat kesulitan.
Tapi untung saja Nanja bergerak dengan cepat untuk bisa melindungi hewan dan membiarkan ular ini terluka oleh anak panah tersebut. Dan luka yang sebanyak ini, ular itu pun sudah tidak dapat bertahan. Namun bukan berarti masalah sudah selesai, karena musuh baru telah muncul yang mana para orc telah melakukan pengepungan kepada mereka. Nanja meminta hewan untuk tetap tenang, sebab berdasarkan pandangan para orc, mereka adalah monster atau bisa saja dianggap sebagai makanan. Hewan pun menjadi begitu takut, terlebih lagi jika QC sampai tertangkap oleh mereka, maka ia tidak tahu apakah dia itu masih hidup atau tidak. Jadi mereka pun memutuskan untuk ikut dibawa oleh para orc. 那不就是看到食物的反应？他们看我们的眼神。我们过去看看。 Nanja dan hewan pun dimasukkan ke dalam kuali yang besar. Sepertinya mereka itu akan dijadikan sop. Para orc ini merupakan makhluk yang cukup pintar, bahkan mereka dapat membuat api dengan mudah. Nanja dan hewan pun harus saling bekerjasama agar dapat keluar dari tungku itu. Namun sesaat kemudian suara yang tidak begitu asing pun telah terdengar, yang mana itu adalah Ji-Hyun. Sepertinya dialah yang mengajari para orc. Sebenarnya hewan itu merasa ini adalah suara dari Ji-Hyun. Namun Nanja tidaklah membenarkan hal itu dan memberitahu ini hanyalah hayalan hewan saja. Sepertinya Nanja ingin menyembunyikan hal ini darinya. Untung saja Ji-Hyun melihatnya dan segera memanggil tuannya itu. 好吧，想想也是，打着交道。主人， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.